Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada bab An-Nahyu 'anil Ikhtilaf, bab larangan dari berpecah belah, berselisih dalam urusan-urusan agama. Agama itu datang untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Menang dalam debat bukan tolak ukur kebenaran sesuatu. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan Rasulullah adalah manusia yang pertama kali mengamalkan agama ini. Jadi agama ini sudah sempurna sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi tidak ada satupun ajaran agama yang belum dilaksanakan oleh Nabi. Jadi kalau kita memahami nas, pahami nas itu sebagaimana Nabi memahaminya, atau amalkan agama itu sebagaimana Nabi mengamalkannya. Begitu juga para sahabat itu adalah orang-orang pertama yang menerima agama dari Nabi. Ketika para sahabat mengamalkan agama, yang melihat mereka mengamalkan agama itulah Nabi. Ketika mereka salah mengamalkan agama, nanti akan ditegur oleh Nabi, akan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi enggak tahu, nanti wahyu yang akan membenarkannya. Karena kadang Nabi tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah seorang sahabat beramal memahami agama ini dan Nabi membiarkan, itu berarti amalan dia itu adalah benar. Itulah yang disebut dengan ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama itu bukan untuk diperdebatkan, Pak, tapi untuk diamalkan. Enggak usah debat masalah agama. Amalkan saja agama ini, maka kita akan selamat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makhtalafa fihi, dan tidaklah orang-orang itu berselisih di dalam wahyu, dalam kitab itu, illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang telah diberikan kitab itu, mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al-bayyinat, penjelasan-penjelasan, baghyam bainahum, karena kedengkian yang terjadi di antara mereka. Kadang-kadang ada orang, Pak, ingin kelihatan menonjol dia,
karena dia itu ingin kelihatan nonjol. Ia tidak senang melihat orang lain nonjol. Akhirnya apa? Ia berusaha mencari celah untuk menyalahkan orang yang dianggap saingan dia. Itu berbahaya sekali, Pak. Itu berbahaya sekali. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makhtalafal ladzina utul kitab," dan tidaklah orang-orang ahlul kitab itu berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu baghyan bainahum, karena kedengkian yang terjadi di antara mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Bagaimana? Ulama kan banyak khilaf. Iya, Pak. Kalau khilafnya cuma karena memahami beda cara sudut pandang dalam memahami, Pak, enggak masalah. Yang enggak boleh itu apa? Saling menjatuhkan karena perbedaan pemahaman. Kita amalkan agama ini sebagaimana yang kita fahami itu adalah benar. Kalau nanti khilafnya banyak, Pak, ambil yang paling dekat dengan ketakwaan. Karena itu, Pak, dalam kaidah memahami khilaf ada sebuah kaidah yang harus kita pahami, Pak. Satu kaidah. Kalau kita faham satu kaidah ini, Pak, nanti ada khilaf apapun, Pak, kita akan aman. Ketika terjadi khilaf, disunnahkan untuk keluar dari khilaf. Disunnahkan untuk keluar dari khilaf. Bagaimana caranya? Ketika ada khilaf, Pak, ambil posisi yang sekiranya kita tidak dicela oleh kedua belah pihak, tidak disalahkan oleh kedua belah pihak. Contohnya begini, Pak. Hukum sholat jamaah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kita anggap ini, Pak. Itulah. Kita anggap masalah hukum sholat jamaah itu khilaf. Ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan sunnah. Ini kan khilaf, Pak. Kondisi seperti ini kita ambil yang paling dekat kepada ketakwaan. Seandainya kita enggak jamaah, Pak, kita dikatakan salah apa enggak? Ada enggak orang yang mengatakan kita salah? Ada orang yang mengatakan jamaah itu wajib. Tapi kalau kita jamaah, orang yang mengatakan sunnah pun akan mengatakan perbuatan kita lebih afdal daripada enggak jamaah. Contohnya, Pak, contoh lain, Pak. Para ulama itu ketika mengusap rambut dalam wudu, ada yang mengatakan harus semuanya. Ada yang mengatakan seperti Asy-Syafi'i rahimahullah, seandainya sebagian saja sudah diusap, itu sudah cukup. Loh, ulama kok beda-beda? Iya, Pak. Itu masalah fikih. Itu karena perbedaan mereka cara memahami teks ayat. Salah kapan, Pak, kita bahas masalah itu, Pak. Intinya ketika ada khilaf seperti ini, Pak, kita ambil yang paling selamat, Pak. Ketika kita berwudu, usap semuanya. Kenapa? Karena mereka yang mengatakan cukup sebagian saja sudah sah, itu mengatakan bahwasanya seandainya diusap sebagian itu lebih afdal. Semua perkara khilaf bisa digitukan. Semua perkara khilaf bisa digitukan. Enggak ada yang enggak bisa, Pak, semuanya bisa. Jadi intinya, Pak, kita ambil yang lebih dekat kepada ketakwaan. Jangan ketika ada khilaf, Pak, kita ngambil yang paling enak menurut kita. Itu dosa, Pak, enggak boleh. Kenapa? Dasarnya bukan takwa, tapi apa? Senang dan enggak senang, hawa nafsu. Apanya? Bukan hilaf itu, Pak, enggak ada hilaf sudah. Karena itu Nabi mulutan enggak? Enggak. Kalau Nabi enggak mulutan, apakah bisa dikatakan bagian dari agama? Loh, Nabi kan enggak melakukan. Bisa enggak dikatakan bagian dari agama? Enggak bisa, bukan agama berarti. Tapi kalau mengusap kepala, Pak, dalam berwudu, Nabi berwudu enggak? Mengusap kepala enggak? Mengusap. Apa? Sama, Pak. Kalau kita sendirian, Pak, ambil yang paling kuat menurut kita. Ketika kita berjamaah, ya kunut. Kenapa?
Karena semua Ikut imam Pak. Imam itu Pak benar salah diikuti. Benar enggak Pak? Imam benar salah diikuti, benar enggak? Benar. Sekarang imam Pak, rakaat kedua berdiri dia, enggak tahiyat. Salah enggak imam? salah. Dia berdiri Pak. Apa kita duduk? Berdiri. Berdiri Pak. Untuk masalah kunut Pak, itulah kita mengatakan bid'ah. Pertanyaannya, bid'ahnya kunut itu perkara yang diperselisihkan apa perkara yang dikhilafkan? Diperselisihkan. Mengikuti imam, wajibnya mengikuti imam, itu disepakati apa diperselisihkan? Disepakati Pak ya. Kondisi seperti ini Pak, yang lebih dekat kepada ketakwaan itu adalah mengalahkan yang diperselisihkan dengan mengikuti yang disepakati. Mengikuti memenangkan yang disepakati dengan mengesampingkan yang, tapi ini khilaf Pak, tapi juga sama-sama ini sebenarnya khilaf, cuma yang paling dekat kepada ketakwaan menurut saya itu. Menurut saya itu. Kenapa? Karena imam itu Pak benar salah diikuti. Sekarang Pak ada imam sholat asar dapat 2 rakaat, salam dia. Makmumnya salam enggak? Salam. Salah enggak imamnya Pak? Makmum ikut enggak? Ikut. Cuma nanti diingatkan Pak, ketika dia kadang-kadang imam itu Pak yakin sudah 4 ini. Kayak Nabi Pak. Nabi itu pernah di sholat asar 2 rakaat. Para sahabat bingung, ini sholatnya dipendekkan, ada turun wahyu dipendekkan sholatnya jadi 2, atau Nabi lupa. Sahabat bingung Pak, bingung sampai buyar Pak. Nabi pun sudah pulang. Sampai rumah, akhirnya para sahabat itu ada yang tanya, datang ke rumah Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, tadi sholatnya memang dipendekkan, apa engkau lupa? Enggak ada apa-apa katanya. Aku enggak lupa kok katanya. Lah engkau tadi sholat cuma 2 rakaat katanya. Nabi langsung ke masjid lagi Pak. Benar enggak orang ini aku tadi sholat 2 rakaat? Benar ya Rasulullah. Maka Nabi langsung takbir Pak, nambahi lagi 2 rakaat. Jadi ketika ada khilaf Pak, ambil yang paling dekat kepada ketakwaan. Apanya? Oh jangan ngulang Pak, jadi 6 rakaat nanti asarnya. Nambahi 2. Nambahi 2. Banyak Pak. Jadi juga salam lagi. Salam lagi nanti Pak. Nanti setelah salam sujud 2 rakaat. Sujud 2 kali, sujud sahwi 2 kali. Cuma posisi salamnya Pak, posisi sujudnya setelah salam. Nabi saat itu setelah nambah 2 rakaat, beliau salam. Setelah salam takbir lagi, sujud 2 kali sujud, kemudian salam lagi. Makanya para ulama mengatakan sujud sahwi itu ngelihat kalau sholatnya kurang berarti sujudnya sebelum salam. Kalau sholatnya kelebihan berarti sujudnya setelah salam. Loh, tadi kan kurang sholatnya 2 rakaat, nambahi 2, kurang apa lebih Pak? Awalnya kurang, setelah ditambahi 2 pas kelebihan 1 Pak. Salamnya 2 kali. Salamnya 2 kali. Nah, kondisi seperti ini Pak, nanti sujudnya setelah salam. Tapi kalau kekurangan Pak, sholat zuhur rakaat kedua Pak langsung berdiri. Masuk enggak tahiyat awal. Langsung masuk ketiga. Kalau imam sudah berdiri Pak enggak boleh apa? Enggak boleh duduk dia. Enggak boleh. Kenapa? Karena tahiyat itu hukumnya sunnah. Sedangkan berdiri itu sudah wajib. Tidak boleh ditinggalkan untuk mengambil yang sunnah. Nanti rakaat ketiga tetap ketiga, keempat tetap keempat. Kalau dia salam Pak langsung salam, kurang apa lebih sholatnya? Kurang apa? Tahiyat. Posisi seperti ini Pak, sujud sahwinya sebelum salam. Afdolnya seperti itu. Tapi seandainya kita lebih kurang pun sebelum salam tidak apa-apa, atau lebih kurang pun setelah salam juga tidak apa-apa. Tapi afdolnya dirinci seperti ini. Karena seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Nabi itu pernah sholat asar 5 rakaat kalau nggak keliru.
Iya. Sholat asar 5 rakaat Pak. Karena Nabi itu manusia. Para sahabat ikut apa enggak? Ikut Pak. Seandainya kita katakan kalau kelebihan tidak boleh ikut Pak, loh, berarti para sahabat dulu salah. Kok nggak diingatkan sama Nabi? Seharusnya kalau mereka salah karena ikut Nabi 5 rakaat, seharusnya mereka diapakan? Ditegur, jangan ikut. Tapi Nabi nggak menegur mereka. Nabi tidak menegur mereka. Karena itu Pak, imam itu salah benar, makmum ikut. Karena kesalahan imam Pak, ya ditanggung imam. Kesalahan imam ditanggung imam. Kalau sholat kencang-kencang kan? Imam itu sampai salam aja Pak. Selebihnya nggak ada imam lagi. Ada imam zikir nggak dalam ilmu fikih? Kan tidak ada. Iya bukan, itu perkara baru dalam agama, Karena dalam ilmu fikih itu Pak cuma ada imam salat aja. Ada enggak buku fikih yang bahas imam zikir Pak? Sampean buka bolak-balik akan nemu itu Pak. Sampean ambil buku fikih dari semua mazhab, akan nemu sampean imam zikir, imam doa, akan nemu sampean. Kenapa enggak ada dalam fikih? Karena dalam agama enggak ada. Enggak ada. Yeah. Menurut ada pernah dengar dalam Sahih Bukhari katanya kita kan ada imamnya apa? Ada zikir kencang kan atau orang-orang? Iya, bukan rame-rame Pak. Mereka masing-masing mengeraskan bacaan zikir mereka ketika membaca takbir setelah salam. Itu 3 kali. Keras Pak. Jadi para sahabat itu tahu salat sudah selesai ketika takbir itu dikumandangkan setelah salam 3 kali. Iya. Ya astagfirullah. Boleh enggak apa-apa. Tapi mereka enggak jamaah Pak ya. Sendiri-sendiri. Cukup sebagai bukti Pak bahwasanya zikir jamaah itu enggak ada bahasanya dalam agama. Tidak pernah dibahas dalam buku fikih. Ada enggak bahasa dalam fikih Pak? Enggak ada. Cuman baca buku fikih apa aja enggak akan nemu. Kenapa? Memang enggak ada. Masalah kayak mulutan Pak. Ada enggak fikihnya Pak? Enggak akan nemu sampean. Sekarang Pak logikanya untuk masalah buang hajat saja ada fikihnya. Dibahas dalam ada babnya sendiri Pak dalam ilmu fikih itu. Masa masalah besar seperti mulutan seandainya ada kok enggak dibahas sama para ulama itu kan kayaknya enggak mustahil Pak. Mustahil. Isra Mi'raj maunya Pak. Enggak ada. Isra Mi'raj itu Pak kaitannya dengan apa? Salat wajib. Kan Isra Mi'raj itu Pak peristiwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu. Sering Pak kita dapati acara Isra Mi'raj setelah maghrib azan Pak, yang ikut acara pulang semuanya. Yang jamaah enggak ada. Waliyadzubillah. Acaranya di masjid Pak. Waliyadzubillah. Kemudian hadis yang pertama, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhtalifu, janganlah kalian berselisih, jangan tengkar Pak. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa ahlakahum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ikhtalafu, mereka berselisih, fa ahlakahum, maka perselisihan mereka itu menghancurkan mereka. Tapi kalau selisih memahami Pak, karena orang itu kan beda-beda Pak ya. Ketika orang ngomong begini, bisa ndak Pak? Orang yang mendengar omongan itu beda nangkapnya, bisa ndak? Bisa, itu fitri masalahnya, ndak bisa dipungkiri. Hatta di masa Nabi Pak, hal itu terjadi. Nabi itu pernah Pak, setelah perang Ahzab, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menyerang Bani Quraidah. Nabi mengatakan, janganlah kalian sholat isya, janganlah kalian sholat asar kecuali di halaman Bani Quraidah. Antara Madinah dengan perkampungan Bani Quraidah itu jauh Pak.
Nggak mungkin nutut Pak, sholat asar di Bani Quraidah tidak akan mungkin, tidak mungkin nutut. Ketika di tengah jalan Pak, para sahabat beda-beda Pak. Ada yang mengatakan Nabi maunya memang kita tidak boleh sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ada yang mengatakan tidak, maunya Nabi itu kita disuruh segera. Akhirnya mereka apa? Sholat di jalan Pak. Ada yang kontekstual Pak, mereka tidak sholat kecuali di perkampungan Bani Quraidah sebagaimana Nabi katakan. Apakah Nabi mencela keduanya Pak? Enggak, dibiarkan sama Nabi. Jadi bedakan antara khilaf, antara perselisihan Pak, dengan berbeda dalam memahami teks syar'i. Itu tidak mengapa Pak, itu manusiawi. Cuma ketika terjadi hal itu Pak, jangan sampai hal itu menjadi sebab ikhtilaf, perselisihan antara kita dengan orang yang tidak sama dengan kita. Udah Pak, kalau memang kita butuh diskusi tidak masalah, tapi dengan cara yang baik. Orang kafir saja Pak, Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Masa debat sesama muslim caranya buruk, kan enggak etis Pak. Orang kafir Pak, Allah perintahkan untuk kita debat dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Masa kita berdebat dengan saudara kita dengan cara yang kaku, kasar, saling kafir mengkafirkan namanya Pak. Iya kan enggak etis Pak. Sambil mencak-mencak. Enggak Pak. Agama bukan untuk diperdebatkan, agama untuk diamalkan. Karena itu Pak, orang biasa debat itu bahaya Pak. Gampang gonta-ganti nanti dia. Gonta-ganti. Apalagi niatnya enggak benar. Orang itu Pak ketika berdiskusi niatnya harus satu Pak. Mencari kebenaran. Dan ia harus siap menerima kebenaran. Seandainya kebenaran itu ada di lisan musuh, lawan debatnya pun ia akan siap untuk menerimanya. Kalau enggak, jangan Pak. Itu debat kusir. Apalagi niatnya cuma untuk menjatuhkan. Karena itu Rasulullah mengatakan seperti hadis yang kita baca pada pekan yang kemarin, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk, melainkan disebabkan karena mereka suka berdebat. Nabi itu Pak kalau melihat ada orang engkel-engkelan masalah agama, merah mukanya, marah dia. Kenapa? Agama untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk diperselisihkan. Kemudian hadis berikutnya, wa anil Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih, nanti hati kalian pun akan berselisih. Kita diperintahkan oleh Allah Pak untuk apa? Bersatu di atas kebenaran. Bukan cuma bersatu Pak, enggak. Bersatu di atas kebenaran. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Baru kebalikannya apa? Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Jadi bersatunya itu Pak harus bihablillahi jami'a, didasarkan pada satu agama, satu akidah di atas kebenaran. Kemudian bab berikutnya, bab zajri an qauli nasitu ayat kadza. Bab larangan untuk mengatakan aku lupa ayat ini. Dilarang Pak sama Nabi Pak. Jadi kalau kita pernah hafal sebuah ayat, kemudian kok kita dilupakan ayat itu Pak, jangan aku lupa ayat ini. Tidak boleh Pak, sama Nabi dilarang. Iya, tidak boleh. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ma li ahadihim yaqul, sungguh buruk perkataan mereka ketika mereka mengatakan
nasitu ayata kaita, aku lupa ayat ini. Aku lupa ayat ini. Bal huwa nusi, akan tetapi dia itu nusi, dibuat lupa. Aku dibuat lupa oleh Allah akan ayat ini. Iya. Kenapa? Karena pada manusia. Iya. Siapa yang Wa anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan nasitu ayata kaita, aku lupa ayat ini. Wa kaita, aku lupa ayat ini. Bal huwa nusi, akan tetapi dia dibuat lupa. Iya Pak, karena memang Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak untuk membuat orang lupa dengan sebuah ayat, ya gampang. Kata Nabi, Pak. Karena Allah mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Tidaklah suatu ayat kami hapus, aw nunsiha, atau kami buat engkau lupa ya Muhammad ayat itu. Na'ti bi khairin, kami pasti akan mendatangkan ayat lain yang lebih baik. Au mithliha, atau minimalnya sama. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita umpamanya Pak pernah menghafal suatu ayat, kemudian ayat itu tidak kita ingat Pak, katakan aku dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika mengatakan saya lupa ayat ini, itu sebenarnya Pak, sebenarnya itu apa ya, seolah-olah kita mengatakan kita itu lalai dengan ayat itu, meskipun kita lalai sungguhan sebenarnya Pak. Iya, lalai. Kemudian babun nahyi 'anil ughlutat wal masail al-ara'iyah, bab larangan untuk membahas masalah-masalah yang sulit dalam urusan agama. Itu Pak, masalah-masalah yang sangat pelik Pak dalam agama jangan dibahas. Kenapa? Biasanya tidak pernah terjadi, atau terjadi tapi jarang sekali. Karena itu Pak, dalam urusan ilmu apa saja Pak, biasanya masalah yang paling sulit untuk dibahas, masalah-masalah yang jarang terjadi, terjadinya sekali-kali, atau bahkan pernah terjadi dan tidak mungkin terjadi lagi gitu. Bisa terjadi. Awal masalah ra'iyah, atau masalah-masalah yang sifatnya sangkaan Pak. Nanti kalau ada orang umpamanya keluar maaf Pak ya, ini dalam mazhab Hanafi itu ada istilah iftiradiyah Pak, masalah-masalah yang belum terjadi tapi seandainya terjadi bagaimana kita nanti hukumnya. Contohnya Pak, maaf Pak ya, ini bagaimana kalau ada orang lahir kemaluannya ada di sini, gimana nutupnya? Itu kan nggak mungkin terjadi itu Pak. Tapi ada orang yang membahas itu Pak, seandainya itu terjadi bagaimana? Iya. Kurang kerjaan memang Pak. Itu namanya masalah ughluthah. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Atau membahas masalah takdir Pak, yang pelik-pelik itu Pak, yang susah-susah itu Pak. Jangan dibahas. Kecuali Pak untuk membantah. Kadang-kadang ada orang Pak ahlul bid'ah yang membahas melontarkan masalah kepada orang awam, untuk membantahnya harus menggunakan logika mereka. Kalau kita bahas akidah Pak, mudah sekali akidah dalam agama itu Pak, mudah sekali. Yang berat itu apa? Ketika filsafat masuk dalam bab akidah, itu angelnya setengah mati. Kenapa orang-orang Asy'ari itu Pak tidak berani membahas bab akidah kepada orang awam? Tidak berani mereka Pak, tidak berani. Kenapa? Masalahnya pelik sekali, susah sekali membahasnya, itu susah sekali, berat sekali. Sampai jarang Pak, tidak akan pernah mendengar orang-orang Asy'ari Pak membahas bab akidah dibuat taklim seperti ini. Tidak akan berani mereka, tidak akan berani. Muhammad yang belajar Pak. Iya, Muhammad sekali yang belajar.
Karena akidah itu gampang sekali, Pak. Akidah dalam Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Tidak akan keluar dari fitrah manusia. Contohnya, Pak, kalau Allah di atas kan berarti ditunjuk. Kalau ditunjuk berarti kan makhluk. Kayak saya bisa disampaikan. Itu apa maunya itu, Pak? Lah, sesuatu yang nggak bisa ditunjuk itu, Pak, logikanya sesuatu yang tidak ada. Paham, Pak ya? Iya, nggak bisa ditunjuk kan? Sampean tidak akan pernah bisa menunjuk sesuatu yang nggak ada. Iya enggak, Pak? Iya, betul. Ketika kita mengatakan Allah itu nggak bisa ditunjuk, berarti kita menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Yang seperti ini, Pak, ini namanya ulutoh, perkara-perkara yang berat dalam agama. Bahkan itu bukan bagian dari agama, Pak. Cuma dimasukkan dalam urusan agama. Sesuatu yang nggak ada bisa ditunjuk enggak, Pak? Nggak bisa. Kalau ada bisa ditunjuk apa enggak? Bisa. Ketika ada orang mengatakan Allah itu, kalau Allah ditunjuk bersama dengan makhluk. Kalau Allah nggak bisa ditunjuk berarti sama dengan sesuatu yang tidak ada. Mumet, Pak ya. Itu kan logika, Pak. Itu kan logika. Iya, itu dalam bahasan dibahas itu, Pak. Polnya itu billah, Pak. Perkara-perkara agama itu subhanallah, Pak. Ketika Rasulullah menanyakan kepada seorang wanita, "Di mana Allah?" Dia mengatakan di mana? Fisama, di langit. Dia menunjuk ke atas. Menunjuk ke atas dia. Dan Rasulullah mengatakan, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah seorang mukminah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas mengatakan, "Aamintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman dari hukuman Allah yang ada di langit? Jelas, Pak. Allah itu, Pak, menurunkan Al-Qur'an. Kalau menurunkan, Pak, turunnya dari mana? Masa turun dari mana-mana? Kan tidak mungkin, Pak. Mereka mengatakan, ada yang mengatakan, Pak, Allah itu tidak ada di atas, tapi dia itu berada di mana-mana. Tapi mereka tiap tahun, Pak, memperingati Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu, Pak, perjalanan Nabi dari Mekah, Baitul Maqdis naik ke atas. Kenapa Nabi naik ke atas? Karena dia mau menemui Allah. Menemui Allah. Kalau Allah ada di mana-mana, Pak, perlu ke atas enggak? Enggak perlu. Enggak perlu. Logikanya kan enggak perlu, Pak. Logikanya enggak perlu. Allah itu, mereka mengatakan, Pak, Allah, Nabi itu naik ke atas, menuju langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, menemui Allah Subhanahu wa taala. Naik ke atas, Pak. Dan naik kemana-mana? Enggak, naiknya ke atas. Sebenarnya, Pak, akidah Allah itu ada di atas. Itu akidahnya seluruh para nabi. Akidahnya seluruh para nabi. Kenapa Fir'aun alaihissalam memerintahkan kepada Haman untuk membuat bangunan tinggi karena dia ingin melihat Tuhannya Musa? Iya, Pak. Saya bacakan ayatnya, Pak, ya. As-Salih. Akidah itu bid'ah atau Apanya? Centar dulu. Waqala Fir'aun, dan Fir'aun mengatakan, "Ya ayyuhal mala', wahai para pembesar-pembesarku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak tahu ada Tuhan untuk kalian selain aku. Aku Tuhan dia. Maka dia mengatakan kepada Haman, "Ya fa'auqid li ya Hamanu 'ala tin." Wahai Haman, bakarlah tanah, suruh batu bata, Pak. Faj'alli sorha, kemudian buatkan aku sorhan, bangunan yang tinggi. La'alli attali'u ilahi Musa, aku ingin melihat Tuhannya Musa. Pertanyaannya, Pak, Fir'aun nyuruh Haman untuk membuat bangunan tinggi karena dia ingin melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu laminal kadhibin. Aku yakin Musa itu termasuk orang-orang yang berdusta.
Kira-kira Pak, kenapa Fir'aun memerintahkan Haman untuk membuat bangunan tinggi karena ingin melihat Tuhannya Musa? Masa Musa mengatakan Allah di mana-mana Pak? Kan tidak mungkin. Musa itu pasti mengatakan Allah ada di atas. Karena itu Fir'aun ingin membuktikan kedustaan Musa, nyuruh Haman membuat bangunan tinggi. Subhanallah Pak. Orang kafir Pak kalau ditanya yang di atas tidak akan nanu Pak. Mereka pahamnya kemana Pak? Pahamnya kemana? Paham ke siapa? Yang saya maksud kira-kira siapa Pak? Kalau saya berkata kepada orang kafir yang zalim kepada saya mengatakan yang di atas tidak akan pernah tidur. Dia melihat perbuatan kamu. Maksud kira-kira dia paham enggak Pak? Maksud saya siapa? Paham. Kenapa? Itu fitri masalahnya. Fitri. Jadi mengatakan Allah berada di atas arsy Pak, berada di atas langit, itu fitrah setiap manusia. Hatta orang yang tidak pernah belajar pun Pak, mereka mengetahui bahwasanya Allah, setelah fitrah mereka akan mengatakan Allah itu ada di atas, bukan Allah itu ada di mana-mana. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan ya Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak akan menanyakan kepada kalian, aku tidak akan minta upah kepada kalian karena perbuatanku menyampaikan ini. Jadi Nabi menyampaikan risalah itu Pak, enggak minta upah kepada siapa? Umatnya, enggak. Wa ma ana minal mutakallifin, dan tidaklah aku termasuk orang yang memaksakan diri. Mutakallif itu Pak, memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak mampu untuk dia lakukan. Takalluf namanya. Dan ini merupakan perbuatan yang dilarang di dalam agama. Semua bentuk takalluf tidak boleh. Kita hanya boleh melakukan sesuatu yang masih dalam batas kemampuan kita. Di luar batas kemampuan kita tidak boleh kita lakukan. Iftiradi itu Pak, apa Pak ya? Iftiradi itu kalau bahasa kita, nanti kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Itu istilahnya bahasa kita Pak. Belum terjadi, cuma seandainya terjadi seperti ini bagaimana? Apa Pak ya? Bukan was-was Pak. Jadi ini masalah hukum. Ini kalau begini hukumnya begini, terjadi sudah. Seandainya nanti seperti ini, itu dalam bahasa namanya iftiradi Pak. Jadi mengiftiratkan sesuatu yang belum terjadi untuk kita bahas sekarang, itu sangat dibenci oleh para ulama. Sangat dibenci oleh para ulama. Tidak boleh. Nanti saja kalau sudah terjadi baru dibahas. Kemudian An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna a'zamal muslimina jurman, sesungguhnya orang Islam yang paling besar dosanya itu adalah man sa'ala an syai'in, orang yang menanyakan sesuatu lam yuharram, itu tidak diharamkan, fahurrima min ajli mas'alatihi, kemudian ia diharamkan gara-gara apa? Gara-gara pertanyaan dia. Sesuatu yang enggak haram jadi haram karena pertanyaan dia. Tapi sekarang Pak, ini enggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena wahyu sudah selesai. Tapi kalau di masa Nabi Pak, sangat mungkin itu terjadi. Subhanallah Pak. Ketika haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, haji ini setiap tahun apa seumur hidup sekali?" Seandainya Nabi mengatakan setiap tahun itu Pak, luar biasa itu Pak. Nabi mengatakan apa? Enggak, seumur hidup sekali.
Seandainya aku katakan iya, kata Nabi, haji akan wajib setiap tahun. Seandainya Nabi mengatakan iya, haji akan wajib setiap tahun. Ya subhanallah Pak, Allah Subhanahu wa taala maha penyayang. Seperti Bani Israel Pak. Kenapa Bani Israel ketika Allah perintahkan untuk nyembelih sapi, salatnya macam-macam? Karena banyak pertanyaan. Berat Pak. Itu karena pertanyaan sebenarnya. Seandainya mereka ketika suruh sembelih sapi langsung ngambil sapi disembelih Pak, selesai urusannya Pak. Tapi karena mereka ta'annud, banyak tanya, maunya mereka tanya untuk apa sih? Menghindar. Ingin menghindar mereka. Akhirnya oleh Allah dipersulit Pak. Yang tidak tua tidak muda, pertengahan berarti. Enggak pedet, enggak tuwek. Pertengahan. Warnanya kuning, setiap orang yang melihat menyenangkan. Kemudian tanya lagi Pak, hanya dikasih oleh Allah, belum pernah digunakan untuk membajak sawah, tidak pernah digunakan untuk ngairi sawah. La dzalulun, enggak jinak berarti liar. Kan wangel Pak. Bayangkan la dzalulun, enggak jinak. Subhanallah. Itu Pak, mereka dapat sapi Pak. Itu harganya luar biasa Pak. Karena yang punya itu Pak mau menjualnya dengan syarat harganya harga emas seberat sapi itu. Coba seandainya mereka langsung mengerjakan Pak, seret pada perintah langsung selesai sudah urusannya. Karena banyak tanya Pak, karena memang banyak tanya itu Pak. Kalau dalam organisasi biasanya Pak, banyaknya pertanyaan menimbulkan aturan. Iya, banyaknya pelindung itu akan menimbulkan aturan. Seandainya ada satu aturan Pak, langsung dilaksanakan tanpa banyak tanya Pak, longgar kita. Tapi biasanya Pak, ngeyel-ngeyel itu Pak yang banyak tanya, maunya ingin menghindar. Akhirnya apa? Muncul aturan-aturan untuk menghindari pelanggaran. Karena aturan dibuat itu biasanya untuk menghindari pelanggaran. Makanya Pak, setiap ada pelanggaran mesti ada kebijakan. Iya Pak. Pelanggaran itu Pak, ibunya kebijakan. Iya. Berat sekali Pak, berat sekali. Kemudian hadis berikutnya, An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karihal masaila wa abaha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat enggak suka al-masail, terlalu banyak tanya. Jadi kalau agama itu Pak, laksanakan aja sudah, laksanakan. Tapi kalau bertanya untuk melaksanakan Pak, enggak apa-apa. Kalau bertanya untuk melaksanakan. Tapi kalau cuma untuk ngeyel Pak, itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Kemudian bab berikutnya, babu zajri anil fatwa bi ghairi alam. Bab larangan untuk berfatwa tanpa ilmu. Fatwa itu Pak, fatwa itu berkata atas nama Allah. Jadi kalau ketika orang ditanya tentang sebuah hukum Pak, itu dia mengatakan secara tidak langsung mengatakan hukumnya yang Allah tetapkan seperti ini. Jadi berfatwa itu berkata atas nama Allah. Karena itu Pak, kalau ada orang khianat, kalau ada orang berfatwa tidak sesuai dengan ilmu, berarti dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, insyaallah Pak, pekan depan Pak kita bahas lebih panjang masalah ini Pak. Biar kita lebih, sekarang kita bahas satu ayat yang berhubungan dengan masalah ini. Nanti kita terapkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib." Janganlah kalian berkata dusta seperti apa yang kalian ucapkan dengan lisan-lisan kalian. Hadza halal, ini halal, wa hadza haram, ini haram.
Padahal Allah tidak pernah menghalalkan atau tidak pernah mengharamkan. Tapi mereka mengatakan ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Kalian telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala la yuflihun, mereka tidak akan pernah beruntung. Ini Pak berkaitan dengan masalah orang Arab itu Pak mengharamkan beberapa jenis onta. Kalau onta itu sudah melahirkan 10 kali semua betina Pak, maka nanti onta harus diginikan. Kalau disembelih yang boleh makan cuma laki-laki, tidak boleh perempuan. Itu ada macam-macam Pak, macam-macam itu. Nanti kalau ada onta melahirkan betina jantan nanti bagaimana hukumnya? Itu mereka Pak. Dan mereka menjadikan itu sebagai hukum di tengah-tengah masyarakat. Allah katakan yang seperti itu merupakan apa? Kedustaan atas nama Allah. Semua yang berbau seperti ini Pak, yang harus, kalau ada orang mengatakan ini harus begini. Contohnya Pak, kalau ada orang lahir di bulan ini, hari ini, tanggal sekian, wetonnya ini, tidak boleh kawin dengan ini, masuk bab ini. Kan mereka jadikan sebagai hukum itu Pak. Kalau ada orang rumahnya menghadap selatan, yang perempuan menghadap utara, di satu jalan, pojoknya mojok, tidak boleh kawin. Loh, masa bab ini Pak, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari mana Pak mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala? Kalau ada orang rumahnya mojok, kemudian mereka menikah. Dari mana Pak? Karena bala itu yang mendatangkan siapa? Allah. Iya. Itu babnya Pak, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Suron tidak boleh kawin. Iya Pak, tidak boleh kawin. Bulan apa lagi Pak? Kecepit Pak ya, tidak boleh kawin. Ini babnya bab ini, berdusta atas nama Allah Subhanahu. Kenapa? Karena nanti kalau kawin berdusta akan ada ini. Pertanyaannya Pak, musibah itu yang mendatangkan siapa? Allah. Kapan Allah pernah mengatakan bahwasanya kalau ada orang kawin di bulan ini, nanti akan ada musibah seperti ini? Kan nggak ada Pak. Dari mana mereka dapat? Dusta. Dari kedustaan. Atau ada orang Pak mengatakan apa? Orang kawin ngalor mojok tidak boleh. Enggak. Atau ada orang mengatakan Pak, kayak tingkepan itu misalnya masuk bab ini Pak. Jadi kalau masuk babnya banyak berdosa atas nama Allah Subhanahu. Kalau mereka mengatakan itu adat, mereka mengatakan itu adat, bukan Pak. Itu sebenarnya budaya agama Jawa dahulu. Budaya agama Jawa dahulu yang dilestarikan sampai sekarang. Bahkan Pak termasuk miris Pak. Banyak orang-orang di sekitar kita itu lebih takut melanggar adat daripada takut melanggar agama. Jadi mereka lebih mengkhawatirkan keselamatan mereka ketika mereka melanggar adat daripada melanggar hukum agama. Karena ini merupakan bagian dari Pak, bagian dari pelanggaran dalam agama. Karena mau bagaimanapun juga agama harus lebih diutamakan. Ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Pak banyak Pak, ada orang kalau punya anak satu harus diruat. Itu dah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Diruat. Tanggap wayang. Insyaallah cukup sekian Pak ya kajian kita pada hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita ulang bab ini Pak, bab masalah berfatwa tanpa ilmu. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.